Nah, kita akan masuk ke pembicara selanjutnya juga, Bu Sarah. Siapa itu? Ibu Christine Kapurnama. Silakan langsung saja Bu Christine agar lebih menyempurnakan ya bisnis kuliner yang sudah punya cita rasa enak, sudah laku di pasaran, bagaimana dengan sehatnya? Monggo Bu Christine, silakan, waktu dipersilakan Bu Christine. Share aja. Tunggu Ya. Bu share mau diputar. Silakan Bu Christine, udah bisa. Iya. Jadi nggak kelihatan sudah. Sudah kelihatan Bu Christine? Nah, udah kelihatan Bu. Ya. Silakan Bu. Terima kasih untuk kesempatannya kepada Pak Tito, Bu Sarah, kepada saya untuk sharing. Saya masih baru mulai, jadi belum apa-apa dibandingkan dengan Pak Rudi yang sudah keren sekali. Di sini saya di PKR saya akan menggali ilmu dari para pakar-pakar seperti Pak Tito, Bu Sarah, Pak Min, dan juga sharing dari teman-teman. Sekarang saya akan coba sharing berdasarkan pengalaman saya sebelumnya. Jadi sebetulnya saya saya perkenalkan dulu. Saya dulu pengalaman kerja saya. Jadi saya namanya lengkapnya Christine Kapurnama. Background saya dulu di mikrobiologi di Satya Wacana. Kemudian saya lanjutkan lagi di IPB. Pengalaman kerja saya lebih banyak di industri. Jadi di PT Nutrisia, kemudian PT Pacific Indodairy, PT Fonterra Brands, dan terakhir PT Diamond. Mungkin kalau dari PT Fonterra itu brandnya Anlin, Anchor, Bonito gitu Pak. Lebih ini. Nah sekarang saya mulai bisnis, yaitu pertamanya sebenarnya saya bisnisnya awal adalah justru di laundry Pak. Bapak-bapak ibu sekalian, saya bertanya dari laundry coin. Terus kemarin kan karena COVID, jadi ada penurunan income karena sebagian besar konsumen atau pelanggan dari Utara Laundry adalah orang-orang kerja. Nah, mulai dari sana kena COVID, terus kita bincang-bincang sama teman, enaknya masuk ke mana aja ya. Nah, kebetulan kita dengan teman saya itu senang jamu, karena saya asalnya kan dari Jawa Tengah. Jadi biasanya umumnya minum jamu dari kecil. Nah, gimana sih kita kalau buatin empon-empon, kemudian ya kita sekalian support dari kondisi yang ada sekarang. Dari situ kita mulai trial. Saya mulai trial dari bulan April sampai Juni, terus baru mulai launching di bulan Juni sebetulnya, launching develop. Nah, kemudian baru sekarang ini saya develop Bonwi Abon. Karena kenapa? Supaya expired date-nya lama, bisa menjangkau kemana-mana. Nah, seperti diomongin Pak Rudi, jadi saya juga mulainya dari ini. Sekarang sedang pengurusan legal, betul. Jadi kemudian izin edar, kalau untuk UKM lebih baik ikut yang seperti MD atau PIRT, kalau untuk siap saji tidak usah. Karena kalau expirednya kurang dari 7 hari tidak diperlukan izin edar dari BPOM. Jadi saya develop, expirednya saya ambil 5 hari di lemari es, jadi saya nggak perlu izin edar. Kemudian kalau Bonwi, saya sekarang sedang pengurusan izin PIRT, di mana tinggal menunggu audit dari Dinkes setempat. Kenapa sih saya antusias sekali untuk mendukung gerakan berselera? Karena berselera ini adalah penting sekali untuk kelangsungan usaha kita kuliner, di mana dimulai dari kalimat bersih dulu, kemudian sehat, lestari, ramah lingkungan, dan aman. Saya mau sekedar sharing aja. Jadi hygiene itu apa sih definisinya? Usaha kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan subjeknya, yaitu kita mencuci tangan. Untuk apa sih tujuannya? Supaya melindungi kebersihan dari tangan kita. Jadi usaha kesehatan untuk melindungi subjeknya. Kalau cuci piring apa? Supaya piring kita bersih. Kalau sanitasi apa sih? Segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan. Jadi kita harus apa? Supaya tangan kita bersih, berarti kita harus menyediakan air bersih untuk cuci tangan. Kemudian kalau alat-alat makan kita supaya bersih, apa? Kita sediain air bersih dan deterjen. Nah, ini sebetulnya karena kita erat hubungannya dengan pangan lebih banyak dibagi sebetulnya ke food safety atau keamanan pangan dan kualitas produk atau kualitas pangan. Di dalam keamanan pangan biasanya berhubungan dengan 3 bahaya, yaitu fisika, berupa staples, kemudian potongan kayu, atau kimia, logam berat, pestisida, dan mikrobiologi. Nah ini sekilas aja, jenis-jenis mikroba itu banyak sekali, ada bakteri, ada virus, kapang, kamir,
di mana semua ini tidak terlihat dengan mata telanjang kita, tapi kita bisa lihat dengan mempergunakan alat yang dinamakan mikroskop seperti yang ada di sini. Nah, bakteri umumnya yang menyebabkan keracunan makanan sebagian besar adalah bakteri, di mana 90% dari penyebabnya. Bakteri itu sendiri adalah sel yang hidup. Dia juga butuh makan, butuh suhu, butuh oksigen, dan butuh air untuk kehidupannya. Makanya dia diberikan sengaja di laboratorium, kita berikan makanan. Di sini ini adalah ada komposisi bahan kimia, kemudian kita tambahkan air. Jadi kita mensuplai supaya bakteri atau jamur itu bisa tumbuh dan kita hitung. Ini yang standar yang kita lakukan, di mana kita biasanya memeriksakan pangan kita ke lab. Nah, kemudian suhunya didapat di mana? Di sini dimasukkan ke namanya inkubator, suhunya bisa diatur. Jadi kita sengaja menghidupkan bakteri atau kambil untuk kita hitung, produk kita sebetulnya berapa sih jumlahnya memenuhi syarat atau enggak. Nah, ini sekedar info bahwa bakteri itu berkembangnya cepat sekali. Dia membelah diri jadi 2, itu setiap 10-20 menit. Jadi kita bisa bayangkan ya, kalau setelah 6 jam, itu satu bakteri, dia membelah jadi 2. Kemudian di sini dari satu ini jadi 2 lagi, dari satu ini jadi 2 lagi. Jadi dalam waktu 6 jam, satu bakteri itu bisa menghasilkan 262.144, di mana jumlah yang lebih dari cukup untuk menyebabkan sakit. Ini adalah bakteri-bakteri yang karena dia pertumbuhannya, jadi kita bisa hitung. Nah, kita yang harus di dalam industri makanan yang harus kita perhatikan adalah temperature danger zone. Apa sih temperature danger zone? Yaitu di sini adalah rentang suhu yang memungkinkan bakteri itu berkembang biak dengan cepat pada suhu 4-60 derajat. Biasanya suhu di bawah 4 derajat itu bakteri berkembangnya lebih lambat. Pada suhu beku, bakteri umumnya diem aja atau dikatakan dorman. Jadi dia tidak mati, tapi dia diem aja. Nah, bakteri umumnya mati suhu di atas 60 derajat Celcius. Nah, sekarang kalau kita lihat kan bakteri itu apa? Merugikan semua? Ternyata tidak. Jadi ada kelompok bakteri yang bisa menyebabkan infeksi dan penyakit, tapi ada juga kelompok lain yang memberikan manfaat di bidang pangan, pengobatan, sama industri. Misalnya kita tuh sebenarnya kan makan tempe, itu sebenarnya sengaja dikasih kapang. Yogurt itu kan dikasih lactobacillus, tapi juga dikasih mikroba. Yang merugikan apa? Ada juga yang menyebabkan kebusukan, misalnya Bacillus cereus, itu menyebabkan kebusukan daging, di mana daging, protein di dalam daging juga dipecah sama dia, menghasilkan amonia yang menyebabkan bau busuk. Kemudian penyakit apa? Salah satu contohnya Salmonella enterica menyebabkan penyakit tifus, atau Mycobacterium menyebabkan TBC. Nah, kontaminasi kita kan sering bilang kan, dengar kontaminasi itu apa sih sebetulnya? Kontaminasi itu masuknya zat asing yang tidak dikehendaki. Nah, caranya biasanya bisa secara langsung, yaitu mikroorganisme jatuh langsung atau kontak langsung dengan produk pangan kita. Misalnya kita nggak sengaja jadiin staples misalnya, atau kita nggak sengaja tangan kita memegang benda itu, memegang pangan itu, jadi secara langsung jatuh ke makanan. Kalau cross kontaminasi atau kontaminasi silang itu terjadinya secara tidak langsung. Jadi makanan matang itu biasanya kita kan tidak boleh didekatkan dengan makanan mentah. Kenapa? Karena makanan mentah itu masih mengandung bakteri, jadi dia akan pindah ke makanan matang. Atau kita pakai talenan, kita harus memisahkan pakai talenan yang benar-benar untuk produk yang matang dan produk untuk bahan-bahan yang mentah. Nah, terus kita caranya masuk gimana sih? Bakteri ke pangan kita itu biasanya berasal dari 5 sumber, yaitu dari pekerja atau dari kita sendiri, dari bahan-bahan mentahnya, dari air atau debu, serangga, binatang pengerat lain, kemudian bisa juga dari lingkungan. Nah, jadi sebetulnya intinya yang banyak dilihat pada waktu terjadi keracunan dari hasil penelitian, itu kebanyakan keracunan makanan karena tindakan dari kita yang tidak mengimplementasikan hygiene personal. Nah, kenapa? Karena di dalam tubuh manusia yang kita yang sehat itu sebetulnya sudah ada mikrobanya, yaitu di pada kulit, di bawah kuku, di telapak tangan,
di hidung, di mulut, dan juga di rambut. Nah, ini asalnya biasanya dari pekerjanya yaitu tangan, rambut, mulut, hidung. Nah, ini bisa mengkontaminasi kalau kita menyentuh atau kita bernapas, kemudian kita bersin, batuk. Dan ini kan semuanya bisa terjadi selama proses pengolahan. Bisa terjadi waktu kita ngepak, waktu kita menyiapkan, atau waktu kita menyajikan ke konsumen kita. Nah, ini tangan. Di tangan itu banyak. Jadi kita ini kalau kita lihat di telapak tangan ini sebetulnya bakterinya juga banyak nih sebetulnya macam-macam jenisnya. Kita bisa mengatasinya dengan cara apa? Yaitu dengan cara mencuci tangan atau memakai sarung tangan plastik. Kuku juga gitu. Maka dari itu kita kuku tidak boleh panjang. Mulut juga seperti halnya sama, juga banyak yang banyak kumannya. Maka gitu kita harus nggak boleh bersin sama batuk, harus kita tutup atau harus kita keluar dari area. Kemudian juga dilarang merokok. Hidung juga sama. Rambut juga sumber kontaminasi. Makanya kita kalau pada waktu mengolah makanan, kita harus memakai hairnet atau topi. Kenapa? Karena kan dari luar itu dia debu bisa menempel di rambut kita dan bisa menjatuhin ke produk pangan. Atau rambutnya itu sendiri kita rontok masuk ke pangan, jadi menjadi kontaminasi fisika. Atau di dalam organ pembuangan kita, yaitu ada jenis salmonella, shigella. Pada waktu kita buang air besar ataupun air kecil, kita juga harus cuci tangan. Nah, dari bahan mentah juga sebetulnya mengandung banyak bakteri, di mana bisa terjadi karena di dalam saluran pencernaan dari misalnya dari ayam itu sendiri sudah ada salmonellanya. Kalau dari sapi juga seperti itu, dari susu juga seperti itu. Dari susu dari mana? Bisa dari alat pemerahnya, bisa dari tangan pekerjanya, bisa dari wadahnya nggak bersih. Yang umum kontaminasinya biasanya yaitu Listeria monocytogenes, di mana ini bisa menyebabkan menyerang ke bayi, rentan ke bayi, orang dewasa yang sudah berumur karena monocytogenes. Nah, air juga sebagai sumber medium pembersih. Maka dari itu air yang kita gunakan harusnya adalah standar air minum kalau kita pakai untuk produk, atau standar air bersih kalau kita pakai untuk mencuci alat-alat kita. Udara juga bisa mencemari ruang pengolahan. Makanya biasanya kalau di pabrik-pabrik kita akan saring jadi beberapa sistem penyaringan sehingga partikel udara yang masuk itu sudah melalui HEPA filter. Serangga juga bisa membawa dari mana? Dari kaki-kakinya. Biasanya mereka kan seperti lalat, biasanya mereka ke tempat sampah. Kemudian mereka hinggap di makanan kita, jadi menularkan. Tanah juga bisa kebawa, yaitu melalui sepatu, pakaian kerja, bisa melalui beberapa jenis bahan pangan. Misalnya kalau rempah-rempah itu kan banyak, kadang kan banyak tanahnya yang kebawa. Itu juga kita harus pembersihannya harus benar-benar bersih. Air buangan kenapa ini juga bisa? Karena kalau air buangan di pipa kita balik lagi ke bocor ke suplai air kita menjadi kotor. Nah, ini praktek kebersihan yang gimana sih sebetulnya yang baik? Biasanya kita menerapkan aturan atau yang harus kita terapkan yaitu pekerja yang mempunyai sakit menular harusnya tidak boleh bekerja di area produksi. Kemudian yang luka terbuka juga sama, karena kita tahu tadi ya bahwa kalau luka terbuka berarti di situ banyak bakterinya yang ada di situ gampang memindahkan atau terjadinya cross kontaminasi ke produk kita. Nah, berarti hygiene karyawan itu sebetulnya utama apa? Tergantung dari apakah kita melakukan pencucian tangan, juga sikap dan kebiasaan kita. Nah, ini mencuci tangan harus kita rutin kita lakukan dan sempurna, yaitu siap wastafel. Sekarang banyak sekali ya di YouTube ya, dengan adanya COVID kan ada prosedurnya banyak sekali. Kapan kita harus cuci tangan? Sebenarnya kita harus cuci tangan sebelum dan setelah bekerja, pada waktu istirahat, terutama setelah merokok dan juga makan, kemudian setelah menggunakan fasilitas toilet, setelah menangani limbah, karena limbah kan kotor. Kemudian setiap menyentuh setiap permukaan bahan yang kotor atau tidak higienis, kemudian setelah selesai melakukan aktivitas yang memungkinkan tangan terkontaminasi. Ini pada waktu di lab kita melakukan uji coba, ini tadi kita yang namanya Petri dish, jadi tangan ujung jari tangan atau dengan tangan sebagian,
kita minta disentuhkan atau menyentuh agar di mana ini berisi makanan, sebenarnya banyak sekali. Kemudian setelah cuci tangan kita lakukan pengecekan. Ternyata jauh berkurang, atau boleh dikatakan berkurang, hampir habis, nggak ada. Nah, perlengkapan kerja sekarang kalau kita di rumah-rumah biasanya kita menggunakan apron. Pada waktu kerja kita tetap harus memakai topi, dan di sini kita lihat pakai janggut pun harusnya di cover, dan juga kita tidak boleh memakai perhiasan untuk menghindari kontaminasi atau jatuhnya manik-manik atau perhiasan kita ke dalam produk makanan kita. Nah, pada waktu kita kalau mencicipin makanan, kita juga harus meletakkannya di piring yang terpisah ya, dan kita mencicipnya juga harus dengan peralatan makan yang bersih, supaya kitanya sendiri juga tidak sakit setelah mencicipin. Ini contoh-contoh sikap atau kebiasaan yang tidak higienis. Biasanya kalau di pabrik, kita ada pabrik itu biasanya kita sering nongkrong, duduk-duduk di ruang sini, atau produknya kita di karton. Akhirnya produk kita atau bahan baku kita atau bahan pengemas kita menjadi rusak. Nah, kalau kita di rumah, ini skop ini kan biasanya dipakai untuk, kalau industrinya gede, kita pakai untuk misalnya mindahin gula. Nah, itu tidak boleh di lantai. Di rumah juga sama di kita. Jadi pada waktu kita mau menaruh sendok yang bersih, itu harus di permukaan atau di piring yang bersih. Jangan dilakukan langsung di lantai atau di permukaan yang tidak bersih. Kemudian apalagi, oh kenapa kok kita nggak boleh bawa makanan sih? Kenapa? Karena nantinya bisa rontokan atau sisa makanan yang kotor itu akan mengundang selain bakteri atau mikroba juga binatang-binatang ke area produksi kita atau ke gudang bahan baku dan juga gudang bahan jadi. Jadi kenapa nantinya bisa ada semut, ada tikus, ada kecoa di area produksi atau gudang kita. Memakai perhiasan juga kita nggak perbolehkan atau nggak diizinkan atau sebaiknya tidak dilakukan. Biasanya kalau di pabrik-pabrik kita sudah harus lepas semua di depan. Pada waktu sebelum masukin ruang produksi semua harus dilepas. Merokok juga gitu, tidak boleh. Kenapa? Karena di dalam merokok ini biasanya akan menyentuh mulut, di mana akan memindahkan bakteri ke tangan kita, juga abunya atau sisa dan juga sisa punturnya akan mengkontaminasi tempat produksi kita. Nah, cat kuku juga nggak diperkenankan ya, masuk ke ruang produksi. Bulu mata palsu, juga kosmetik juga sebaiknya tidak masuk ke ruang produksi. Nah, ini batuk dan bersin juga ini. Kenapa? Karena pada waktu batuk sebetulnya ribuan bakteri itu akan keluar dari sini. Meludah juga sama. Kemudian ini kenapa sih kalau kita biasa diproduksi kan seringnya atau di rumah kita kan kita sering kemana-mana bawa stapler, kemudian bawa jarum pentul untuk dipakai atau surat atau brosur, sebaiknya dipisahkan di ruang yang terpisah. Kenapa? Karena sebetulnya seperti stapler ini bisa mengkontaminasi produk kita, di mana bisa tertelan, akhirnya menjadi bahaya ke konsumen kita. Jadi sebetulnya kalau pada waktu kita mau jualan makanan pun sebaiknya tidak memakai staples untuk sebagai perekatnya. Kemudian kalau kita di rumah kan sering tuh pengennya dihias-hias, sebaiknya juga tidak dipasang di ruang produksi. Jadi ruang produksi benar-benar hanya untuk produksi dan berisi peralatan ataupun bahan baku yang dipakai saat itu untuk produksi. Nah, kesimpulannya adalah good hygiene practices itu berkaitan erat dengan keamanan pangan. Maka harus dilakukan sesuai dengan standar. Good manufacturing practices atau kita katakan sebagai cara produksi yang baik dan benar itu adalah dasar dari produksi pangan yang baik agar tetap aman, bermutu, dan layak dikonsumsi. Setiap tahapan proses harus mengikuti persyaratan yang ada. Tujuannya yaitu agar makanan layak dikonsumsi dan tidak menimbulkan gangguan kesehatan atau keracunan makanan. Referensinya, kemudian thank you. Saya akan coba ini ya, masuk ke videonya ya Pak, Bu. Ya, silakan Bu Christine. Kita nonton video nih, biar seru, biar ya. yang dikatakan cerita. Meskipun masih kecil-kecilan Pak. Silakan. Bisa? Juga. Sebentar. Ya.
Kita saksikan bersama bagaimana berselera, bersih, sehat, lezat, ramah lingkungan, dan aman yang diterapkan oleh bisnis skala rumahan malahan oleh seorang Bu Christine Purnama. Silakan. Hai, saya Christine. Saya memproduksi deplok minuman herbal dan juga bonbon abon ayam. Yuk kita dukung gerakan dari PKR, yaitu berselera. Yuk semangat! Terima kasih. Terima kasih. Nah, luar biasa sekali. Kita kasih aplaus dulu ya buat Bu Christine ya. Oke, hebat sekali Bu Christine, luar biasa.